Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Ustazah Tia. Pada hari ini kita akan belajar tentang matematika kelas 4. Ayo, ada yang tahu materi apa? Ya, benar. Hari ini kita akan belajar tentang aproksimasi, tentang pengukuran berat. Sebelum belajar, berdoalah terlebih dahulu. Jika sudah, yuk mari belajar. Simak videonya ya. Baik soleh-soleha, kita akan belajar tentang pengukuran berat. Pernahkah kalian ikut ibumu ke pasar? Ada yang menjual sayur, buah, dan lainnya. Barang-barang seperti itu biasanya ditimbang dulu untuk mengetahui beratnya. Tahukah kamu, menimbang sebenarnya adalah kegiatan melakukan pengukuran. Baik soleh-soleha, yang pertama kita belajar konversi satuan pengukuran berat. Sekarang perhatikan gambar metrik ukuran berat di bawah ini ya. Yang pertama ada kg, kedua ada hg, ketiga ada dag, keempat ada g, kelima ada dg, keenam ada cg, dan ketujuh ada mg. Kg sebagai kilogram, hg sebagai hektogram, dag sebagai dekagram, g sebagai gram, dg sebagai desigram, cg sebagai sentigram, dan mg sebagai miligram. Setiap turun satu tingkat, maka dikalikan 10. Jika turun 2 tingkat, maka dikalikan 100. Dan begitu seterusnya. Jika naik 1 tingkat, maka dibagi 10. Jika naik 2 tingkat, maka dibagi 100. Dan begitu seterusnya. Sekarang perhatikan gambar metrik ukuran berat yang turun tingkat di bawah ini. Penting untuk diingat, jika turun 1 tingkat dikali 10, turun 2 tingkat dikali 100, turun 3 tingkat dikali 1000, turun 4 tingkat dikali 10.000, turun 5 tingkat dikali 100.000, dan turun 6 tingkat dikali 1 juta. Jadi soleh-solehah, diingat ya, berapa kali ukuran berat yang turun tingkat. Oke soleh-soleha, sekarang ada beberapa contoh untuk turun tingkat. Contoh soal nomor 1. Berapa gram dari 8 kg? Kita lihat tangganya kilogram ke gram, turun 3 tingkat. Perhatikan lengkungan warna merah, ada 10 dikali 10 dan dikali 10. Jadi 8 dikali 10 dikali 10 dan dikali 10 sama dengan 8 dikali 1000 dengan 8000 gram. Jadi 8 kg sama dengan 8000 gram. Contoh soal nomor 2. Berapa miligram ke desigram? Perhatikan lengkungan berwarna hitam. Dari desigram ke miligram turun 2 tingkat. 12 dikali 10 dikali 10. 12 dikali 100 sama dengan 1200. Jadi 12 desigram sama dengan 1200 miligram. Selanjutnya ada contoh soal cerita. Ibu membeli 2 kantong apel Malang. Berat kantong apel masing-masing 2 kg. Berapa gram berat keseluruhan apel yang ibu beli? 2 kantong apel Malang sama dengan 1 kantong berisi 2 kg apel. 2 kg ditambah 2 kg sama dengan 4 kg. 2 kg
sama dengan 2 dikali 10 dikali 10 dikali 10 karena turun 3 tingkat. 10 dikali 10 dikali 10 sama dengan 1000. Jadi 2 dikali 1000 sama dengan 2000 kg untuk satu kantong apel. Jadi total beratnya 2000 ditambah 2000 sama dengan 4000 gram apel malang. Nah, sekarang bagaimana jika naik tingkat? Sekarang perhatikan gambar metrik ukuran berat yang naik tingkat di bawah ini. Penting untuk diingat, jika naik satu tingkat dibagi 10, naik 2 tingkat dibagi 100, naik 3 tingkat dibagi 1000, naik 4 tingkat dibagi 10.000, naik 5 tingkat dibagi 100.000, dan naik 6 tingkat dibagi 1 juta. Nah, soleh-soleha, kalau tadi turun dikali, sekarang kalau naik dibagi ya. Baik soleh-soleha, sekarang contoh soal dari naik tingkat. Berapa hasil sentigram dari 6 mg? Kita lihat dari miligram ke sentigram naik satu tingkat pada lengkungan warna merah dibagi 10. 6 dibagi 10 karena naik satu tingkat sama dengan 0,6 cm. Jadi 6 mg sama dengan 0,6 cm. Soal nomor 2, berapa kilogram dari 5000 dekagram? Perhatikan lengkungan warna hijau. 5000 dibagi 100 karena naik 2 tingkat. 5000 dibagi 100 sama dengan 50 kg. Jadi 5000 dekagram sama dengan 50 kg. Contoh ketiga, soal cerita. Tika membeli tepung seberat 500 gram. Berapa kilogram total berat tepung yang dibeli Tika? 500 dibagi 1000 karena gram ke kilogram naik 3 tingkat sama dengan 0,5 kilogram. Ada satuan berat lainnya yaitu ton, kuintal, dan pon. Tentunya kamu sering mendengar satuan berat dalam keadaan truk. Misalnya 500 ton. Contoh lain dari satuan berat ada ton, kuintal, dan pon. Perhatikan tabel di bawah ini. 1 kg sama dengan 10 on, 1 kg sama dengan 1000 gram, 1 on sama dengan 100 gram, 1 kilogram sama dengan 10 on, 1 hektogram sama dengan 1 on, 1 kuintal sama dengan 100 kilo, 1 kilo sama dengan 2 pon, 1 ton sama dengan 10 kuintal, 1 pon sama dengan 5 on, 1 kilogram sama dengan 10 on, 1 ton sama dengan 1000 kilogram. Soal cerita. Di dalam gudang masih tersimpan beras 5 ton, kedelai 18 kuintal, gula 1500 kg. Berapa kilogram berat barang seluruhnya yang masih tersimpan di gudang? Beras 5 ton sama dengan 5000 kg karena 1 ton sama dengan 1000 kg. Kedelai 18 kuintal sama dengan 1800 kg karena 1 kuintal sama dengan 100 kg. Gula diketahui 1500 kg. Yang ditanya adalah kilogram, berat kilogram. Jadi beras 5000 kg ditambah kedelai 1800 kg ditambah gula 1500 kg. Jadi total seluruh berat barang yang tersimpan di gudang adalah 8300 kg. Materi ketiga adalah pembulatan hasil pengukuran berat.
Pada bagian ini, kita akan bersama-sama membahas cara melakukan pembulatan hasil pengukuran berat. Adapun cara yang digunakan hampir sama dengan pembulatan pengukuran panjang. Dan tentunya soleh-soleha pasti sudah belajar tentang pembulatan pengukuran panjang ya. Pernahkah kamu menimbang berat suatu benda? Cobalah timbang benda yang berada di sekitarmu menggunakan alat yang sesuai dengan beratnya. Dari hasil kegiatan tersebut, kamu akan memperoleh hasil bilangan yang merupakan hasil pengukuran. Perhatikan gambar di bawah ini. Cobalah kalian tebak, kira-kira berapa kilogram berat balok mainan kecil dan berat balok mainan besar? Jika kalian menjawab berat balok kecil sekitar 1 kg, bagus sekali jawabanmu. Berat balok mainan yang kecil kira-kira 1 kg. Jika diperhatikan, berat balok mainan kecil berada di antara 0 kg dan 1 kg, tetapi lebih dekat ke 1. Berat balok mainan besar kira-kira 2 kg. Mengapa demikian? Coba perhatikan. Berat balok mainan yang besar berada di antara 1 kg dan 2 kg, tetapi lebih dekat ke 2 kg. Jadi pembulatannya adalah 2 kg. Untuk gambar lebih jelasnya, silakan soleh-solehah membuka buku paket halaman 110. Penting untuk diperhatikan, misal hasil pengukuran berat benda berada di antara 2 satuan berurutan. Batas pembulatan ke satuan terdekat adalah setengah, 0,5. Jarak 2 satuan itu. Melebihi batas itu berarti dibulatkan ke atas, dan kurang dari batas itu berarti dibulatkan ke bawah. Contoh 2,1 kg dibulatkan menjadi 2 kg karena 2,1 berada di antara 2 dan 3. Batasnya adalah 2,5. 2,1 nilainya kurang dari 2,5. Contoh kedua 1,9 kg. Dibulatkan menjadi 2 kg karena 1,9 berada di antara 1 dan 2. Batasnya adalah 1,5. 1,9 nilainya lebih dari 1,5. Itu aturan dan contoh dari pembulatan satuan terdekat ya soleh-soleha. Sekarang bagaimana jika pembulatan dilakukan ke puluhan terdekat? Hal ini dilakukan untuk satuan-satuan ukuran berat seperti kuintal atau ton. Penting untuk diperhatikan, misal hasil pengukuran berat benda berada di antara 2 bilangan puluhan berdekatan. Batas pembulatan puluhan terdekat adalah setengah jarak 2 puluhan itu. Melebihi batas itu berarti dibulatkan ke atas. Kurang dari batas itu berarti dibulatkan ke bawah. Sama ya soleh-soleha seperti aturan tadi. Contohnya 83 dibulatkan ke bawah menjadi 80 karena 83 berada di antara 80 dan 90. Batasnya adalah 85. 83 nilainya kurang dari 85. Contoh kedua yaitu 76. Dibulatkan menjadi 80 karena 76 berada di antara 70 dan 80. Batasnya adalah 75. 76 nilainya lebih dari 75. Oke soleh-soleha, itulah pembelajaran materi aproksimasi tentang pengukuran berat. Semoga bermanfaat, jangan lupa belajar di rumah.
Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.